You are listening 92.7 Jos FM. Assalamualaikum sedulur Jos, kita ketemu lagi. Kali ini kita bersama dengan KPID Jawa Timur. Saya sapa, selamat sore. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Dengan Bapak Eko Rinda ya dari KPID Nganjuk bidang kelembagaan. Iya, Pak. Iya. Kemudian juga Bapak Yosua dari bidang penindakan pelanggaran. Iya, betul. Nah sebelum kita ngobrol panjang mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada sedulur Jos gitu. Bisa memperkenalkan diri sebentar gitu. Iya. Iya. Terima kasih Mbak. Sedulur Jos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semua untuk sedulur Jos di Nganjuk dan sekitarnya ya. Iya. Semoga kita semua ya tetap diberi kesehatan, Amin. ya, tetap diberi keberkahan dan kelapangan ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Iya. Nah kemudian Bapak Yosua, iya dari penindakan pelanggaran. Iya. Jadi assalamualaikum untuk sedulur Jos semua. Jadi kami datang ke Nganjuk ini dalam rangka monitoring sekaligus kita melakukan sosialisasi dan literasi digital Mbak terkait beberapa hal supaya nanti pendengar sedulur Jos makin paham apa yang akan terjadi selanjutnya terkait dengan dunia penyiaran khususnya pertelevisian. Juga makin teredukasi ya, karena ya akhir-akhir ini ya kita lihat media digital ini perkembangannya juga makin luar biasa dan ini seperti juga gak lepas dari keseharian kita juga, perkembangannya pun juga sangat pesat ya, dari anak kecil hingga orang tua. Ini kayaknya tuh juga nggak lepas dari yang namanya media. Ya pesatnya perkembangan teknologi informasi ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi KPI sendiri. Apalagi dewasa ini pun perkembangannya juga sangat pesat. Kalau dulu kita mengenal media mungkin cukup televisi dan juga radio ya Pak mungkin. Tapi saat ini banyak sekali platform media sosial yang bisa kita manfaatkan. Nah kali ini kita akan mengambil tema yaitu mengenai literasi media dan sistem pengawasan di era siaran digital. Seperti apa sih sedulur Jos bisa bergabung di sini di 0358 351 0999. You are listening 92.7 Jos FM. Nah ngomongin di era digital, ya beberapa tahun terakhir ini seringkali ya kita mendengar istilah ya semacam upgrade ya mungkin dari analog ke digital gitu. Ini tentunya juga masyarakat banyak yang penasaran. Soalnya beberapa waktu lalu juga sempat juga ada ini ya salah satu audiens gitu yang menanyakan, ini sebenarnya bagaimana sih Mbak? Nah TV saya kan begini gitu. Untuk digital nanti apa nanti semacam smart TV seperti itu. Lantas bagaimana dengan TV saya seperti ini gitu. Nah mungkin Pak bisa dijelaskan hal ini gitu. Atau mungkin sebelumnya ingin dijelaskan latar belakang mengenai perubahan dari analog ke digital. Apa sih alasan pemerintah itu mengubah ini ya program yang ini gitu? Mungkin Pak Eko bisa menjelaskan dari kelembagaan. Terima kasih, ini saya sampaikan yang sekedar kami ketahui aja ya, karena kami bukan bukan juru bicara dari pemerintah ya. Nanti takutnya salah gitu. Jadi yang kami ketahui yaitu terkait dengan efektivitas ya penggunaan frekuensi yang ada. Gitu. Jadi bagaimana penggunaan frekuensi itu bisa dipakai dengan baik dan kemudian dengan luas, ya, tapi bisa secara efisien, gitu loh. Gitu. Nah saat ini kan memang tidak efisien karena satu frekuensi untuk satu pengguna atau satu media, gitu. Tapi dengan sistem digital nantinya, gitu, frekuensi itu bisa dipergunakan untuk banyak, ya, banyak konten, ya, banyak slot yang itu nanti disediakan itu. Nah, itulah kenapa saat ini memang sistem penyiaran digital ya, terutama televisi itu memang mendesak untuk segera diimplementasikan itu. Karena di samping itu sudah tuntutan global,
kemudian di samping juga soal efisiensi penggunaan frekuensi. Iya. Nah, ini perkembangan informasi ya, konten, kemudian aplikasi digital dan lain sebagainya, ini kan sudah semakin tinggi. Iya. Itu semakin banyak, dan itu kebanyakan masuk di media internet. Itu benar. media internet, sedangkan konten di TV ya, analog itu masih belum secara kualitas ya. Iya. belum mengejar yang ada Belum bisa mengimbangi. mengimbangi itu. Nah, tapi memang meskipun terlambat ya, tapi kita sudah melakukan serangkaian sosialisasi terhadap implementasi digital ini. Iya. Dan saat ini kita masuk dalam tahapan simulcast, yaitu seperti apa ini? simulcast itu siaran bersamaan antara analog dengan digital. Oh gitu ya. Jadi masyarakat sekarang ini sebenarnya saat ini sudah bisa menyaksikan siaran digital ya, bagi pesawat televisinya yang sudah dilengkapi oleh set-top box, atau memang di pesawat televisinya itu include ada alat penerima sistem digital tadi, misalnya TV layar datar, smart TV dan sebagainya. Itu kan sudah itu. Nah, di tahapan simulcast ini ya, ini ya setengahnya uji coba memang, diharapkan nanti bisa masuk pada tahap ASO. Jadi setelah simulcast ini kita nanti masuk pada ASO ya, analog switch off ya, masa di mana analog itu sudah mati total. Itu. Nah, ASO itu oleh pemerintah diberikan tenggat waktu sampai 22 November 2022 kalau nggak salah, tahun depan. Jadi di tahun 2022 tanggal 22 November itu analog direncanakan off ya, switch off ya, mati, masuk pada 100% penyiaran digital ya, digital 100% setelah ASO itu tadi gitu. Nah, memang bukan berarti nanti ASO itu nanti 22 November itu, tidak, tapi bertahap. Jadi simulcast ini sambil bertahap implementasi ASO. Nah, puncaknya nanti kan 22 November 2022 itu nanti masa akhir penyiaran analog. Iya, masa akhir analog ya. Analog dan digital ini berbeda ya, Pak ya? Berbeda, analog sama digital berbeda. Itu secara penggunaan frekuensi ya, yang saya gambarkan tadi ya. Kemudian juga tampilan juga lebih bagus. Ini saya sudah lihat sendiri memang bagaimana tampilan konten digital dengan konten analog itu secara tampilan cukup bagus. Cuman yang kita garis bawahi di sini adalah kita tidak masuk dalam wilayah itu ya. KPID tetap ada konsen pada pengawasan konten ya, pengawasan konten siaran itu, bagaimana programnya, bagaimana konten-konten yang ditayangkan, pada fokus pada itu. Oke, nah kalau itu media digital ini ya, dari TV analog ke digital. Nah, bagaimana dengan radio sendiri nih, Pak? Kalau radio sendiri kami belum mendengar time schedule-nya untuk running ke digital ya, itu karena tampaknya saat ini masih fokus penyelesaian tahapan untuk sistem penyiaran digital televisi. Gitu. Jadi ini masih fokus ke sistem menuntaskan ini kayaknya. Mungkin selepas itu ya, kalau sudah clear kemungkinan begitu. Nah, mungkin Pak Yosua ada yang mau ditambahkan nih? Ya, jadi disampaikan Pak Eko tadi. Jadi gini, Mbak, orientasi utama kami ini sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Ini adalah pengawasan isi siaran. Nah, di sisi lain kami ini juga sebetulnya perwakilan masyarakat. Sehingga secara mendasar hari ini kami mengingatkan masyarakat ketika akan membeli pesawat televisi harus dipastikan memang ke depan bisa menerima siaran digital. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
bagaimana ketika siaran televisi kami, televisi lama, apakah memang harus harus ganti televisi atau gimana? Nah, itu ada alat yang namanya set-top box atau STB itu. Tapi STB khusus untuk mengkonverter siaran ini kan penerimanya kan analog. Jadi dengan alat itu digital itu bisa diterima sehingga fasilitas digital ada. Nah, terkait dengan hal teknis seperti itu, saya kira JOS FM sebagai bagian dari masyarakat ini harus betul-betul mengawal proses ini supaya sedulur JOS sedulur JOS ini juga tidak salah dalam memilih televisi, termasuk ketika set-top box dan lain-lain juga harus hati-hati. Apakah set-top box itu khusus untuk untuk mengkonvert siara yang digital masuk ke analog sehingga bisa diterima, ataukah itu untuk Android? Jadi macam-macam tuh Mbak. Jadi memang harus terus dikawal, dan ketika nanti mungkin ditanya ke kami gimana model teknisnya, sampai hari ini kami pun sama mengawal. Disampaikan Pak Eko tadi, fokus kami di isi siaran. Tetapi sebagai bagian dari masyarakat, kami merasa perlu mengingatkan. Jadi nanti kita ikuti sama-sama deh, kita sama-sama akses dan lain-lain, supaya memang kita ini benar-benar bisa mendampingi masyarakat di era peralihan. Dan juga yang harus dikawal Mbak nanti terkait dengan set-top box ini dan juga televisi adalah mungkin reporter di JOS ini ada reporternya kan Mbak Reporter JOS bisa datang ke toko-toko elektronik sambil nanyain itu, lalu kemudian akses webnya Kominfo dan lain-lain, sehingga nanti justru ini bisa menjadi bagian dari proses ini. Dan konon kabarnya ada rencana memang masyarakat yang istilahnya di bawah harus mendapatkan subsidi itu nanti akan disediakan set-top box terkait dengan itu. Itu disediakan oleh pemerintah? Oleh penyelenggara siaran yang namanya multiplexer itu, atau penyelenggara multiplexing. Jadi konsepnya siaran digital kan gini nih Mbak. Kalau sekarang orang dirikan TV, dirikan TV kan harus juga ngurusin pemancar, apakah besok enggak hanya sebagai konten kreator, konten produser. Jadi kalau produksi konten, nah setelah itu tinggal disiarkan ke penyelenggara yang namanya multiplexer atau penyelenggara multiplexing. Jadi kalau sekarang misalnya suatu saat ada yang namanya slot itu, JOS bisa jadi JOS TV dan lain-lain. Cuma tinggal bayar bulanannya. Jadi kayak kita nyewa lapak gitu loh Mbak. Ada nyewa lapak. Jadi kalau ibaratnya hari ini yang menyambung yang Pak Eko sampaikan, kalau misalnya hari ini siaran TV itu seperti kita beli rumah di perumahan kan satu paket. Tapi kalau yang namanya siaran digital itu kayak rusun atau apartemen. Jadi satu kanal bisa dipakai tapi pengelolanya sendiri. Jadi kita tinggal nempetin, bayar aja semua fasilitas gitu. Di era digital. Ya, itu dia. Dan JOS pun nanti kedepannya juga bisa nih. Bisa. Tidak hanya di dunia radio, tapi juga bisa melanjutkan. Dan itu yang dua gini sih Mbak. Jadi ada dua peluang. Bahkan kalau hari ini tiga. Tiganya apa? Coba kalau memang sudah resmi, misalnya ada set-top box yang model ini SNI dan lain-lain, kan bisa juga kerjasama iklan, ada diskon dan lain-lain. Termasuk di dalamnya JOS ini juga bisa melakukan aksi sosial. Terkait kita tahu mungkin tetangga sekitar yang mungkin beli alat yang 200-300 kok mahal, bisa meng-hire donatur untuk dibelikan set-top box. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti ke depan misalnya ada peluang untuk dibukanya TV baru dan lain-lain, JOS bisa misalnya bikin perusahaan TV. Dan yang ketiga sebetulnya menjadi bagian dari konten. Jadi ibaratnya ngekos gitu loh Mbak. Jadi misalnya kan ada satu yang nyewa nih, misalnya harga sewa muknya itu 20 juta. Nah JOS-nya itu bisa kerjasama. Oke deh, aku ngambil dua program siaran, nanti aku cari iklan sendiri. Jadi banyak peluangnya itu. Banyak sekali peluangnya. Nah nih, untuk informasi buat masyarakat, kan biasanya ini Ramadan, bentar lagi Lebaran. Banyak orang tuh berbondong-bondong nggak tahu beli barang elektronik. Biasanya ada yang beli TV dan lain sebagainya. Nah, untuk sebagai informasi nih,
Kira-kira spesifikasi seperti apa sih yang harus masyarakat tahu ketika nanti mau beli TV gitu? Nah, kalau ditanya itu jawaban saya kayak Pak Eko. Jadi kami belum tahu persis ini teknis. Speknya gimana? Kalau bagaimana? Ini justru tugasnya Jos nih. Jos ya, mulai besok ini coba googling, lalu cari di TV elektronik. Karena kita lakukan pantauan di beberapa toko juga nggak ngerti. Nah, sehingga informasi ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Minimal agak ditunda lah beli TV. Nah, ini masalahnya informasi. Ini hoax yang bahaya. Jadi ini, jadi opsi paling baik sekarang, sedulur Jos, kalau mau beli TV ditunda dulu ya. Dulu sampai ada kepastian TV model apa. Dan nanti saya kira kalau misalnya Jos melakukan proses investigasi akan ketemu biasa. Dan itu Jos akan dianu. Ini loh TV ini. Nah, nanti juga akan telepon tuh toko elektronik tuh. Kami punya Mbak, Nah, itu bisa diuji coba. Cara yang bisa dilakukan hari ini adalah Jos nyoba dulu merek apa dan lain-lain. Bahkan ketika di toko bisa melakukan satu mata acara lah untuk itu. Iya. Dan saya kira juga tanggung jawab Kominfo ya Pak. Diseminasi informasi kan itu. Iya. Saya kira bisa wawancara Kadis Kominfo terkait diseminasi informasi. Oke, terkait hal ini. Karena memang kami sendiri secara teknis ya belum ngerti. You are listening 92.7 Jos FM. 92,7 Jos FM. Dulur-dulur, kita masih bersama dengan Bapak Eko Rinda dari Kelembagaan KPI Daerah dan juga Bapak Yosua dari Penindakan Pelanggaran. Nah, kita juga masih ngomongin yaitu mengenai kali ini sedulur Jos, literasi media dan sistem pengawasan di era digital yang memang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Nah, tadi kita sudah ngomongin mengenai perubahan analog ke digital. Ya, yang satu ini tentunya masyarakat pun juga harus tahu. Nah, untuk informasinya seperti apa? Simak terus 92,7 Jos FM. Nah, dulur-dulur, karena hari ini kita juga hadirkan Bapak Yosua dari KPID sebagai dari bidang penindakan pelanggaran. Kita mau nanya juga dong Pak, mengenai sistem pengawasan di era digital. Hal ini seperti apa sih gitu? Kemudian juga penindakan pelanggaran nanti seperti apa, bagaimana gitu? Baik Mbak, terima kasih. Jadi tadi kita sudah ngomongin tentang siaran digital. Nah, siaran digital ini memiliki peluang juga tantangan. Peluangnya adalah masyarakat mendapatkan konten yang semakin beragam. Iya. Tapi tantangannya bagaimana melindungi diri sendiri dan keluarga dari konten-konten yang tidak mendidik, bahkan cenderung menyesatkan. Iya. Nah, terkait dengan itu KPID sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, KPID memiliki tanggung jawab dan tugas utama untuk melakukan proses pengawasan isi siaran. Nah, pengawasan isi siaran ini dilakukan melalui 3 hal. Yang pertama itu adalah monitoring yang dilakukan oleh KPID. Monitoring ini ada beberapa bentuknya. Yang pertama, kami punya tim monitoring yang terus memonitor siaran di ruang monitoring di KPID. Yang kedua, kami sambil jalan ini kami melakukan proses monitoring. Nah, ketika kami menemukan pelanggaran di sana, kami sebut dengan temuan. Itu bisa dilakukan atau dikerjakan oleh komisioner juga kawan-kawan staf. Kami sudah bekali itu. Yang ketiga, kami punya jejaring relawan dan relasi terkait dengan pengawasan isi siaran. Iya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang dulu pernah magang di tempat kita, ketika pulang di daerahnya, dia akan menjadi pengadu aktif. Lalu selanjutnya lewat pengaduan masyarakat, lewat pengaduan masyarakat, mereka mengadukan dugaan atau potensi pelanggaran yang ada, dan situ kita akan proses. Oh gitu. Nah, dari situ nanti semua yang masuk dari berbagai sumber itu, sumber pengaduan, sumber temuan, itu kita akan rapatkan. Misalnya ada dalam 1 bulan ada dugaan pelanggarannya 25, itu kita rapatkan di pleno komisioner. Kita rapatin dulu,
ternyata setelah ada bukti dan lain-lain ditemukan sekitar 20. Nah, 20 ini kita lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran kita undang, kita hadirkan dalam sebuah forum yang bernama sidang pemeriksaan pelanggaran isi siaran. Jadi di sidang pemeriksaan pelanggaran isi siaran itu nanti dilakukan proses verifikasi terkait dengan pelanggaran yang ada. Nah, hasil verifikasi itu akan kita bawa lagi di sidang atau pleno komisioner. Nah, di sana nanti diputuskan ada pelanggaran atau tidak. Gitu. Jadi prosesnya memang ada proses panjang ya. Nah, sementara itu masyarakat sendiri ini juga bisa ya Pak langsung mengadukan gitu, atau mungkin ada call center tersendiri gitu bagi masyarakat yang ingin mengadukan kalau mungkin menemukan konten-konten yang sebenarnya ini kurang bagus atau bagaimana gitu. Yang pertama bisa mengadukan lewat email. Biasanya suka email, kadang-kadang ada download ada bukti rekaman yang besar. Nah, email itu bisa ke kpidjatim@yahoo.com. KPID Jatim menjadi satu ya Pak ini? kpidjatim@yahoo.com. Lalu yang kedua, untuk pengaduan via WhatsApp mungkin? Itu mungkin Pak Eko bisa menjelaskan. Nah ini Pak. Langsung ya. Untuk nomor pengaduannya, saya coba cek. Ini soalnya kita baru ganti nih Mbak, nomornya dibikin yang agak yang agak cantik lah. Jadi masyarakat apabila menemukan pelanggaran atau mungkin menemukan konten-konten yang sebenarnya ini kurang bermanfaat atau mungkin ya dinilai, masyarakat tentunya bisa menilai sendiri ya bagaimana menilai konten yang pantas dan tidak, apalagi kalau anak-anak juga yang melihat gitu, bisa langsung adukan di email kpidjatim@yahoo.com atau juga di WhatsApp-nya. Sebentar ya dulur, bisa catat ya sebentar lagi. Jadi kalau misalnya menemukan konten-konten yang ya kurang berfaedah atau mungkin ini nggak baik gitu ya, bisa laporkan langsung ke KPID Jawa Timur sekali lagi. Nah, sedulur Jos bisa sampaikan, mungkin ada yang mau menyampaikan link atau mungkin juga ada yang mau menyampaikan di email, langsung aja di kpidjatim@yahoo.com gitu. Jadi sekarang juga semakin mudah biar informasi atau mungkin tayangan yang kita terima ini juga bermanfaat gitu. Jangan sampai ternyata ini malah merugikan, malah mempengaruhi perilaku putra-putri gitu. Karena saat ini apalagi masa-masa pandemi, anak-anak juga makin sering di rumah gitu, dengan memanfaatkan siaran televisi untuk mencari hiburan mungkin. Di era-era saat ini ya, dan saat ini pun juga sudah ngasah uji coba ya Pak ya, dari analog ke digital, yaitu siaran bersamaan gitu, siaran bersamaan. Mungkin sedulur Jos bisa melihat perbedaannya. Dan ini Mbak, sekalian saya ini sambil saya bukakan Instagramnya, jadi bisa mengikuti progres terkait dengan beberapa regulasi. Websitenya KPID, itu di kpidjatim.id. Ya, itu bisa beberapa download tentang P3SPS, pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Lalu Instagramnya itu di @kpidjatim. Nah, lalu WhatsApp yang ditunggu-tunggu tadi itu di 0811 350 1919. Nah, jadi kalau mau WA itu jadi begini Mbak. Ada formatnya? Ada formatnya, simple saja. Nanti kita akan hubungi balik kok. Ya, jadi pertama itu adalah yang pertama yang perlu dipahami oleh sedulur Jos, itu kita rahasiakan. Kita rahasiakan, yang penting kita cek kebenarannya. Kalau kebenaran kita akan follow up. Jadi pertama nama underscore, kemudian terus nomor WA atau telepon yang bisa dihubungin. Kemudian lembaga penyiaran yang diadukan, underscore-nya itu programnya apa, underscore itu waktu, jadi hari, kemudian tanggal, jam, kemudian underscore itu deskripsinya gitu. Nah, supaya gampang. Nanti kita akan hubungi.
terkait untuk pendalaman. Dan ini tentunya dirahasiakan ya. Dirahasiakan karena memang tujuannya kan baik, ini beda dengan kasus pidana. Ini kan untuk perbaikan semua. Jadi dijamin deh kita rahasiain. Jadi tidak perlu nomor KTP apa. Kalau buktinya ada, kebenarannya ada, kemudian syukur-syukur ada rekaman, sertakan rekaman, ya kita proses. Pengadu kita rahasiakan. Dan sampai hari ini ya alhamdulillah tidak ada komplain dari lembaga penyiaran. Kalau memang itu betul, kita ini objektif kok. Kenapa kita rahasiakan dan kita betul-betul kontrol, Mbak? Karena tujuannya untuk kebaikan masyarakat. Iya. Dan kadang-kadang kawan lembaga penyiaran ini kan mulai khawatir ketika diadukan. Kami sering ngomong, ini pasti diadukan oleh si A, si B, dulu pernah di sini lalu nggak cocok keluar. Kompetitor gitu. Kompetitor. Nah di sini kita sampaikan, kita nggak ngurus. Iya. Siapapun yang mengadu, tapi kita cek kalau pengaduan yang jelas, pengadunya pasti jelas. Iya. Karena namanya di kami. Yang kedua, kalau memang buktinya itu memang benar, kemudian memang di situ ada ada kecenderungan pelanggaran di sana, kita pasti tanya lagi, kok bener nggak kamu tayangin, kamu siarin? Silakan, kalau memang bukti pembanding, kita ada bukti nih. Nah kalau ternyata memang bener, ya mereka harus mengakui. Apapun motivasi, kami KPID tidak ngurus. Toh kami kan bukan tujuannya itu bikin lembaga penyiaran jelek, ini enggak. Bukan untuk menjatuhkan intinya ya. Ini sebetulnya kan bicara lex spesialis, Mbak. Jadi ketika pelanggaran, jadi gini, Mbak. Kalau yang ringan biasanya rame, tapi kalau yang berat senang dipanggil KPID. Nah. Contohnya kasus-kasus pilkada pemilu. Kalau misalnya pelanggaran itu yang manggil bukan KPID, terus dipanggil sama instansi lain, kira-kira kan lebih menakutkan. Iya. Apalagi dihakimi oleh massa. Nah, dalam ini bentuk mental, kemudian di demo, itu masalah besar. Apalagi sekarang itu musimnya bully. Nah, dikit-dikit dibully. Ya. Jadi pengalaman kami beberapa, ini terkait dengan pilkada, ketika kami menemukan pelanggaran untuk meredam situasi, kami akan panggil lembaga penyiaran. Iya. Kita koordinasi dengan Bawaslu untuk peserta, urusannya Bawaslu. Kita panggil langsung, kita kasih sanksi. Nah biasanya kasih sanksi senang. Jadi kami ini jadi korban penghakiman sudah selesai. Iya. Ibaratnya semua akan terhenti ketika KPI itu udah bertindak. Nih, kamu sanksinya ini. Oke. Nah, jadi posisi kita justru mengamankan lembaga penyiaran dari hal-hal negatif. Kalau udah pelanggaran disanksi, ya udah. Mau diapain lagi, orang udah kena sanksi. Iya. Jadi begitu. Menarik sekali. Nah mungkin Pak Eko ada yang mau ditambahkan nih? Ya, jadi terkait dengan sistem pengawasan saat ini, jadi KPID ini dengan adanya sistem simulcast atau siaran bersamaan televisi analog dengan digital ini ya ketambahan tugas baru ya, salah satunya adalah mengawasi simulcast yang digital itu tadi. Gitu. Kalau analog kan memang sehari-hari memang kita ini kalau yang siaran digital dengan sistem simulcast ini sekarang sudah masuk dalam wilayah pengawasan KPID ya. Itu bagi TV digital yang memang sudah sudah proses perizinan, ya sudah melalui proses perizinan. Itu ada beberapa ya di wilayah siaran Surabaya, itu ada beberapa TV digital yang sudah mengudara ya, yang ikut ke beberapa multiplexer itu sudah ada. Itu yang saat ini juga dalam pengawasan KPID. Nah itu memang membutuhkan kinerja yang ekstra karena sistem pengawasan kami kan menggunakan alat kontrol P3SPS itu, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ya. Kita masih mengacu pada itu, meskipun itu dibikin di era analog kemarin, tapi kan belum ada perubahan sehingga itu tetap akan menjadi pedoman KPID dalam pengawasan konten siaran di TV digital ya di era simulcast sekarang ini. Saya kira itu. Oke. You are listening 92.7 Jos FM. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita, sedulur Jos. Nah, tadi kita juga udah sampaikan mengenai bagaimana perubahan analog ke digital yang saat ini juga sedang masa uji coba ya Pak ya, dan masyarakat pun sebenarnya saat ini juga bisa menyaksikan. Kemudian juga bagi masyarakat yang saat ini mungkin menemukan ini ya konten-konten penyiaran yang
yang mungkin kurang pantas atau mungkin dinilai ini nggak baik atau bagaimana, nah silakan adukan di kpidjatim@yahoo.com atau bisa follow juga di KPID Jatim. Kemudian juga bagi sedulur Jos yang ingin menyampaikan di line WhatsApp bisa langsung aja di 0811 350 1999. Oke, dia sedulur Jos itu ya. Nah, tanpa terasa juga kebersamaan kita mesti berakhir. Nah, sebelum pamit undur diri nih Pak, mungkin ada yang mau disampaikan, baik Pak Eko Rinda maupun juga Pak Yosua. Mungkin Pak Eko dulu. Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk seluruh masyarakat ya, khususnya yang ada di Nganjuk ya, khususnya juga pendengar JOS atau sedulur JOS FM ini, jadi kita sampaikan bahwa saat ini kita sudah memasuki sistem penyiaran digital ya, nama tahapannya ya simulcast itu tadi. Nah, kita harapkan masyarakat lebih proaktif ya sebagai konsumen media, sebagai penikmat media penyiaran ya, tidak hanya mengkonsumsi tontonan-tontonan saja atau siaran-siaran saja, tapi juga harus memberikan kontribusi yang positif ya, terutama terkait dengan konten-konten siaran yang ada sekarang itu. Dengan adanya apalagi itu nanti juga berbarengan dengan konten-konten di media internet itu. Jadi ragam konten yang sedemikian banyaknya itu kita harapkan kerjasama dengan masyarakat dalam hal pengawasan dan literasi media. Nah, literasi media ini khususnya bagi anak-anak ya, anak-anak usia sekolah 18 tahun ke bawah itulah yang menjadi perhatian kita semua agar jangan sampai mendapatkan pengaruh negatif dari konten-konten siaran tersebut ya. Itu. Jadi bagaimana konten-konten itu bisa memberikan pengaruh positif bagi masyarakat ya. Juga dengan adanya sistem penyiaran digital ini juga bisa memacu masyarakat untuk ikut serta dalam peluang usaha itu, yang nanti akan dibuka oleh pemerintah itu. Jadi setelah ditetapkan ini slot untuk sistem digital itu nanti, maka pemerintah akan membuka peluang usaha untuk menempati untuk menempati slot itu dibuka untuk umum, untuk masyarakat, untuk badan usaha PT ya. Saya kira itu. Makasih Mbak. Oke, nah mungkin Pak Yosua sebelum kita undur diri ada yang mau disampaikan nih untuk sedulur JOS. Untuk sedulur JOS, ayo kita bersama-sama jadikan Radio JOS ini bagian dari kita, termasuk melakukan proses-proses literasi. Jadi kalau ada hal yang kurang baik dari Radio JOS, jangan laporkan KPID dulu, langsung ingatkan. Terus yang kedua, ketika ada ide-ide yang kreatif, yang positif, silakan sharingkan. Siapa tahu bisa menjadi hal yang dapat mengoptimalkan peran Radio JOS. Oke, baik, terima kasih. Kapan-kapan kita bakal nyambung lagi ya. Baik Pak Eko, Pak Yosua. Nah, dulur, demikian kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sedulur JOS, kebahagiaan bukanlah suatu yang sudah jadi, yaitu berasal dari tindakan kita sendiri melalui sebuah proses. Demikian dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are listening 92.7 JOS FM.